Seorang remaja di wilayah Cipondo, Tangerang, Banten menjadi korban salah sasaran aksi tawuran. Korban yang berniat membeli makan dianiaya dengan senjata tajam oleh salah satu kelompok yang bertikai. Polisi mengamankan 3 orang yang diduga adalah pelaku. MH terbaring di rumah sakit di kawasan Cipondo, Tangerang, Banten dengan luka akibat senjata tajam di tangannya. Korban dianiaya saat terjebak di antara 2 kelompok yang tawuran ketika akan membeli makan. Korban kemudian diselamatkan warga dari kejaran 2 kelompok remaja dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Saya nggak tahu kalau situ ada yang tawuran di daerah situ. Nah, saya berhenti dekat daerah situ. Pokoknya saya pengen berhenti di Madura mau beli mie. Nah, saya kaget, tiba-tiba saya dipukul sama orang dari belakang. Dalam peristiwa salah sasaran tersebut, aparat Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 3 remaja yang diduga pelaku aksi tawuran. Berhasil mengamankan terduga pelaku sebanyak 3 orang. Dan saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Cipondo beserta barang bukti 2 buah celurit, terdiri dari celurit yang berukuran panjang dan celurit yang berukuran sedang. Menurut polisi, sebelum melancarkan aksinya, para pelaku bersepakat untuk bertemu melalui media sosial. Polisi juga menghimbau para orang tua agar mengawasi anak remajanya agar tidak berkeliaran di tengah malam. Novita Kurnia Putri, warga negara Indonesia asal Semarang, Jawa Tengah, tewas setelah menjadi korban salah sasaran. Korban ditembak oleh pencuri mobil di Texas, Amerika Serikat. Keluarga berharap jasad anaknya segera dipulangkan ke Indonesia untuk dimakamkan. Novita Kurnia Putri, warga asal kota Semarang, Jawa Tengah, menjadi korban penembakan di Texas, Amerika Serikat. Pihak keluarga masih menunggu kedatangan jenazah Novita Kurnia Putri. Namun keluarga masih belum mendapatkan informasi terkait kapan jenazah Novita akan dipulangkan dan tiba di Indonesia. Tanggal berapa dia video call sambil kerja? Bulan September. Kayaknya bulan September ya video call. Oktober. Sekarang kok lambi biru gitu kan. Mbak Novita itu juga kerja di sana. Iya, Mbak Novita di Texas tuh baru kerja 1 bulan. Novita menjadi korban salah sasaran yang ditembak oleh pelaku aksi pencurian mobil. Jenazah korban rencananya akan dipulangkan ke tanah air sesuai permintaan pihak keluarga. Belasan remaja pengeroyok seorang warga di Maros, Sulawesi Selatan hingga terkena anak panah ditangkap. Seorang pelaku yang ditangkap warga di jalanan babak belur dihakimi sebelum diserahkan ke polisi. Inilah video amatir saat seorang warga desa Tenring Gangkai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengamuk seorang remaja kawanan geng motor. Sebelumnya pelaku bersama 12 rekannya menyerang warga yang mengakibatkan seorang pemuda kaki kirinya terluka tertancap anak panah. Pelaku yang babak belur kemudian diserahkan warga ke polisi. Dari 1 pelaku ini polisi kemudian turut menangkap 12 rekan pelaku yang semuanya masih remaja. Dari hasil pemeriksaan, 1 orang ditetapkan menjadi tersangka, yakni ES 19 tahun. Ia terbukti sebagai eksekutor dan pemilik anak panah serta busurnya. Kawanan ini menyerang warga lantaran marah ditegur saat pulang konvoi dengan sepeda motor. Di pembusuran itu mereka ada kesalahpahaman, jadi motifnya itu salah paham. Setelah mereka mengantar temannya yang di daerah Carangki itu, dia balik, dia diberhentikan oleh korban dan teman daripada si pelapor itu. Diberhentikan, salah paham, maka terjadi perkelahian. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Maros dan terancam dengan hukuman 11 tahun penjara.
Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan tewas diamuk massa di Jalan Faisal, Kecamatan Rapocini. Naasnya, pemuda bernama Muhammad Reza tersebut belakangan diketahui merupakan korban salah sasaran. Korban diteriaki begal oleh orang yang berseteru dengannya. Puluhan orang di Jalan Faisal, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan terprovokasi dan mengejar seorang pemuda yang diteriaki begal. Massa pun menganiaya pemuda yang diketahui bernama Muhammad Reza ini hingga tewas. Ironisnya, pemuda 20 tahun ini merupakan korban salah sasaran. Faisal diteriaki begal oleh seseorang yang berseteru dengannya di bawah jembatan tol layang di Jalan Andi Pangeran Petaran. Aparat kepolisian yang mendapatkan laporan penganiayaan itu mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa batu serta pakaian terduga pelaku yang dipenuhi bercak darah korban. Polisi kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka provokasi dan pelaku penganiayaan. Polisi juga mengejar pelaku penganiayaan lainnya yang diperkirakan berjumlah 40 orang. Salah satu teman yang diajak yang perselisihan pada saat itu berteriak bahwa mati lari dan berteriak juga pencuri, sehingga korban ini menyelamatkan diri lari masuk ke Jalan Faisal 12. Spontanitas orang-orang yang ada di bawah jalan layang dan di Jalan Faisal 12 itu mengejar pelaku dan ditemukan, didapat dan langsung dimassa. Para pelaku dikenakan pasal 338 junto pasal 170 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban salah sasaran dari sekelompok penagih utang di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban bahkan sempat dipukul 2 kali karena merekam aksi penagihan para pelaku. Ya, gue mau naikin, enggak beres nih, 2 kali gue begini, gimana? Gak terima gue. Seorang pengendara motor menjadi korban intimidasi sekelompok penagih utang di Jalan Kelapa Dias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu sore. Korban bahkan sempat dipukul 2 kali karena para pelaku memergoki korban merekam kejadian. Pelaku yang berjumlah 4 orang pun akhirnya melarikan diri karena melihat warga yang mulai emosi dengan perbuatan mereka. Sementara korban mengaku sepeda motornya tidak bermasalah dan membantah menggunakan plat palsu. Sebelum diintimidasi, korban juga merasa sudah dibututi pelaku. Mereka langsung bilang ini plat saya palsu gitu kan. Terus ini motor saya bermasalah segala macam, makanya diberhentiin. Padahal pas dicek sama mereka pun nggak ada masalah dengan motornya. Sampai cek mesin mereka kan. Iya asli STNK. Korban berencana melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian dengan menyertakan barang bukti video yang sempat ia rekam. Pemirsa, tingkatkan kewaspadaan dimanapun Anda berada, karena terkadang musibah datang dari perbuatan seseorang yang di luar dugaan. Seorang bocah menjadi korban kekerasan seksual di sebuah kubangan di Jakarta. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.